Selamat datang di Maratua, adik-adik. Adik-adik. Kalimantan, salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan kekayaan alam yang seakan tak ada habisnya. Hutan tropis yang luas, sungai-sungai panjang, dan garis pantai yang menyimpan banyak keindahan tersembunyi. Dan di ujung timur pulau ini, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tersembunyi sebuah surga kecil bernama Derawan. Ada dua cara untuk menuju ke Derawan. Yang pertama lewat Berau, dengan mendarat di Bandara Kalimarau, lalu lanjut perjalanan darat dan menyeberang dengan speedboat. Yang kedua lewat Tarakan di Kalimantan Utara, di mana sebagian besar perjalanannya ditempuh lewat laut. Sebagian besar wisatawan memilih jalur Berau karena waktu perjalanannya lebih singkat. Nah, kalau kalian datang dari Bandara Kalimarau di Berau menuju Tanjung Batu, perjalanannya ditempuh sekitar 2 hingga 3 jam lewat jalur darat. Sebelum masuk ke Pelabuhan Tanjung Batu, kalian wajib tahu nih soal retribusinya. Dan yang penting siapin uang pas dari awal ya, biar ketika di loket nggak perlu lagi antri lama buat nunggu kembalian. Pelabuhan Tanjung Batu ini buka dari pagi sampai sore. Dan buat kalian yang bingung cari kapal buat nyebrangnya gimana, tenang aja, banyak masyarakat lokal yang menawarkan jasa penyeberangannya. Siang sekarang pukul 10, ini udah masuk ke kawasan Tanjung Batu nih, mau nyebrang. Jadi perjalanan tuh 2 jam dari Berau, dan ini kita lagi nunggu buat ketemu sama orang speedboatnya. Buat detail harganya langsung post aja videonya ya, biar bisa kalian baca santai dan sesuaiin sama rombongan kalian. Tapi ingat, tarif ini adalah tarif tahun 2024, mungkin bisa berubah. Tapi tarif ini bisa jadi estimasi berapa sih tarif speedboatnya kalau kalian mau nyebrang. Nah, ini kita mau naik speedboatnya nih, speedboat kecil gitu. Nah, ini kita berempat. Ya, ada nama Pak. Nah, saya ponakannya. Nah, kayak gini. Jadi sebelumnya tuh kita kerja emang. Lagi ada dinas di Kalimantan Timur, di Berau. Terus nyempetin buat ke Derawan. Mumpung lagi di sini. Itu bro. Saya orang tua di Subda. Oh ya? Ya. Saya depan atau belakang, Pak? Depan boleh. Depan toh. Maaf. Mari kita.
Sela-sela perjalanan, saya sempat bertanya pada driver speedboat perihal parimanta dan lumba-lumba. Ya, kalau beruntung bisa saja kita jumpai, ujarnya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit, akhirnya kami sampai di Derawan. Bersyukurnya cuaca cerah dan ombaknya tidak terlalu tinggi, jadi kami bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Kami menginap di Derawan Fisheries Cottage selama 3 hari 2 malam. Penginapan ini berupa bangunan di atas air dengan penopang kayu yang berdiri langsung di atas laut. Yang bikin istimewa, air lautnya jernih dan tembus pandang, jadi ikan-ikan yang berenang di bawahnya pun terlihat jelas. Pemandangan seperti ini langsung bikin perjalanan jauh kalian terasa sepadan. Sampai kita guys. Hai, udah sampai di cottage-nya. Ini di Derawan. Nah ini cottage-nya nih kayak gini nih. Cottage-nya harganya berapa mas? Harganya berapa? Hotel seharga 700.000. 700.000 Halo. bersama Amin Tour. Kita mau Amin Tour ini deh. Kita review dulu tempat-tempat sini nih. Kita mau coba eksplor ada apa aja. Nah, kita kesini. Ini ada Pak Sinto. 3 juta tiket pesawat. Enggak, sekali jalan. Tapi enggak ada tiket pesawat. Soalnya ada pribadi. Soalnya kamu villa nih kayaknya lebih mahal nih yang ini. Yang ini lebih mahal kayaknya. Ya arah aku tuh mungkin. Oh iya, enggak ada bunyi. Kita nggak ada ya? Ada itu ada. Awas mas, ada di depan. Itu. Wih, itu ada kura-kura tuh. Tuh kalau lihat. Kayak gini sih. Nah, kelihatan nggak? Lihat kita. Iya anjir. Nah, tuh, kelihatan nggak? Ini mirip banget. Pengen gua ambil kok. Ini juga. Jadi seperti itu. Kebetulan kita mandiri, backpackeran, dan nanti kita kasih kontaknya juga lah. Kita share kontaknya, terus sama harganya mungkin ya di akhir-akhir video. Nah, ini cottage-nya. Terus kita masuk, langsung ada bed, ada sofa. Ada kulkas. Emang ada kulkas? Iya, ada kulkas, Cok. Sama kamar mandi. Ini kamar mandinya nih. Terus ini bisa dibuka. Pintu belakang langsung lihat. Set. Gila. Gitu cuy. Oke ya.
Nanti sore aja kita jalan-jalan. Nah ini udah masuk ke perkampungannya nih, ya di Berawan. Mungkin cari makan. Sore harinya kami coba eksplor ada apa aja di Pulau Derawan ini. Sekalian mau cari makan dan menikmati suasana pantai di sore hari. Mencari makanan di area ini tidaklah sulit karena pulau ini juga dihuni oleh penduduk setempat. Jadi dengan mudah dijumpai tempat makan dan pedagang di pulau ini. Kopi nggak sih? Ada view-nya nggak di belakang? Bahkan ada beberapa tempat ngopi juga. Beberapa tempat kopi di sini buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalian bisa ngopi-ngopi juga di sini. Pulau Derawan ini nggak terlalu ramai. Berdasarkan data BPS Kabupaten Berau, kampung Pulau Derawan ini dihuni sekitar 1.500 jiwa. Dan sebagian besar warganya adalah nelayan yang masih menjaga tradisi laut turun-temurun. 12 juga mungkin. Tanya dulu buat Doropan. Kita tadi jalan kaki dari sana. Sebenarnya ada penyewaan sepeda. Jadi kita memutuskan untuk jalan-jalan. Wah, kapan lagi ya kan ke pantai sepi. Lu mau cari di Anyer rame. Mau nyari Tanjung Lesung rame. Pulau Seribu rame. Ya udah kita nyari pantai yang sepi. Video yang satu dulu minimal dapet. Iya. Yang laki-laki tidak dapet. Ayolah. Nyari pantai sepi sampai jauh-jauh ke Kalimantan loh kita. Ya ada beberapa cottage yang emang belum kurus nih, karena emang mungkin orang sedikit sepi di sini. Tapi padahal bagus. Tapi bagus sepi. Jadi enak kayak private gitu. Banyak sih. Alhamdulillah. Dia pengen staycation doang, tapi aktivitasnya itu oke. Yang ada tulisan Derawan kan? Oh situ season oke. Sampai kursinya di tahun berapa ya? Dan kita lanjut untuk ekspor di Derawan. Ada apa aja di Derawan? Welcome to Derawan Island. Pagi pada gue bangunin jam berapa? Setengah 5. Setengah 6. Welcome to Derawan Island Tourist Village, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Subuh Jam 5 lah, jam 5. 5. Sini. Enggak. Ada. Enggak ada Oh, ada. pagi. Nama saya lihat santai. Oh, nice.
kita balik menuju penginapan karena udah maghrib. Udah sepi, nggak ada pengunjung kalian tuh, lihat. Mana penginapan kita juga ke bawahnya tuh udah langsung air, terus bisa kita kalau mau nyemplung berenang di benar-benar depan penginapan. Jadi seperti inilah suasana di sore menjelang malam. Ini waktu maghrib di Pulau Derawan, Kalimantan. Nah, di depan itu juga, depan sana itu ada cafe gitu, Majestic namanya. Jadi kalau malam bisa ngopi di situ, guys. Ya, kita mau langsung ngopi. Nanya aja dulu sama lihat. Kalau dalam ada, Pak? Mana? Ini depan. Oh, ini ada nih pasien di luar, pasien. Bawa roll berarti ntar ya. Tadi mau di sini. Iya. Di sini. Buat kalian yang bingung perihal penginapan di Derawan, gue ada beberapa footage kontak nomor yang bisa dihubungi. Kalian bisa pause video ini dan hubungi nomor tersebut ya. Gantian. Hah? Gantian. Datang deh. Ini nggak apa-apa sih, ada buka dulu. Hari kedua, kami memulai eksplorasi Maratua. Kondisi malam hari pertama cukup ekstrim, hujan lebat disertai angin kencang menerpa kami di jam 2 sampai 6 pagi. Baru gue boker lah. Cuma depannya. Ntar aja balikin. Baju gitu ini. Jadi muter-muter. Kami berangkat pukul 9 pagi. Kondisi cuaca pagi ini sedikit hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap melanjutkan eksplorasi ke Maratua. Tentu dengan prosedur dan panduan keselamatan juga. Selama perjalanan menuju Maratua, kami ditemani oleh ombak yang cukup membuat kami sedikit terpental di dalam speedboat.
Perjalanan dari Derawan ke Maratua ditempuh dengan durasi 30 menit menggunakan speedboat ini. Selama perjalanan, birunya air laut dan keindahan bawah lautnya beberapa kali membuat kami merasa kagum dengan keindahannya. Rasanya senang sekali bisa berada di sini. Destinasi pertama yang kami kunjungi adalah Goa Halotabung. Gua angkal-angkal 30 meter. Tempat ini beda dari goa-goa pada umumnya yang gelap, karena bentuknya itu vertikal, mirip kayak sumur raksasa di tengah hutan. Lokasinya ada di Kampung Payung-Payung. Tapi nggak snorkeling kita hari ini, cowok. Nggak snorkeling kita. Tiket masuk ke Goa Halotabung sangat terjangkau, harganya berkisar antara 20.000 sampai 30.000 per orang. Tarif ini bisa sedikit berubah tergantung kebijakan pengelola setempat atau apakah kamu datang di weekday atau weekend. Begitu sampai, kamu cukup trekking singkat kurang lebih 5 sampai 10 menit aja untuk menuju goanya. Dulu, warga lokal lebih mengenal tempat ini dengan nama Goa Haji Mangku. Begitu sampai, kalian bakal langsung disuguhi pemandangan lubang batu kars yang besar, dan di bawahnya itu ada kolam air yang warnanya biru pekat. Buat ngediving berarti. Apa? Anjay. Wih, hati-hati sih. Oh ini itu airnya kok. Iya. Wah iya kan, bener kan. Oh berarti taruh sini barang-barang. Apa? Barang-barang taruh sini, mas. Maksudnya? Barang-barangnya taruh sini, mas. Emang apa? No air. Ih. Gue takut. Gue juga takut. Kalau takut ya jangan. Lu ada yang mau berenang? Beranikan diri gue. Ini namanya Goa Hala Tulang. Patang dulu lah kalau gitu. Iya, kita di sini aja dulu, santai. Sambil mikirin. Satu hal yang paling menarik di sini adalah airnya yang super jernih. Saking jernihnya, kedalaman goa yang aslinya sampai belasan meter itu bakal kelihatan dangkal dari atas. Jadi hati-hati ya, jangan terkecoh sama ilusi optiknya. My trip. My extension. Kita lagi ada di Goa Halotabung. Record gak? Wah gila. Kenapa sih gila-gila?
Oh iya, air di dalam gua ini rasanya asin, bukan tawar. Kenapa? Karena di bawah sana ada celah-celah batu yang terhubung langsung sama laut lepas. Jadi volume air di gua ini bakalan ikut pasang surutnya air laut. Buat kalian yang suka freediving atau sekedar foto-foto, waktu terbaik buat datang ke sini itu sekitar jam 11 siang sampai jam 1 siang. Di jam-jam itu, matahari bakal pas berada di atas kepala. Jadi sinarnya masuk lurus ke dalam air dan bikin efek lampu sorot alami yang bagus banget buat direkam. Kepala gue nggak mau masuk air gue. Awas sih, nggak mau aja. Biar kelihatan. Gue nggak mau terakhir. Kita kayaknya nggak. Ini jalurnya satu jauh aja. Ayo. Salam lagi terakhir. Aman. Siapa sih ini? Apa sih? Ih, coba foto di sini kok. Dulu banget sih tadi. Hah? Emang bagus? Serang nggak? Ya, dia. Coba duluan ya, Pak. Selanjutnya kita akan menuju ke Pulau Kakaban. Harusnya yang ke gua ini pakai alas kakinya yang over gitu. Soalnya karangnya sakit bro. Kalau bisa jangan nyeker, karena karangnya tajam-tajam. Atau lompat ke laut, atau kamu dalam. Panas ya Allah, panas. Turunnya mantap.
Cetin nih, udah nggak laki. Depan deh. Masuk. Oh. Nggak mau naik di. Kita lagi ada di Pulau Kakaban. Pulau Kakaban. Jadi pas tahun 2021 gue masuknya dari sana no. Nah sekarang kayaknya sih kayak masuk baru. Kayaknya gue snapping aja. Kemarin tadi bayar berapa mas? Ke gua 30. Gua 30.000 per orang. Harusnya sih waktu dulu gua 2022 nggak bayar sama sekali. Apa gue lupa? Cuma waktu itu di sana gue tinggal masuk doang tuh. Mungkin nggak sih nggak bayar? Jadi snorkeling nih kita nih. Apa? Loket dulu. Loket. Kok sepi ya Pak hari ini Pak? Kalau mau sewa kano bisa. Oh iya. Sewa kano. Berapa Pak kano? Berapa kano? Berapa? 50. Kano buat berapa orang sih? Berempat bisa Pak? Kedua. Berempat nggak bisa? Ya tenggelam. Ya bisa tenggelam. Nemo. 31 orang. Loketnya 31 orang di ini Pulau Kakaban. Terus kalau mau sewa kano tadi 50.000. Tuh kanonya bisa buat 2 orang. Ubur-uburnya mana Pak? Umur sih nggak bisa naik dari sebelah. Sini ada apa? Gak ada apa-apa, gue juga baru nih. Ini kayak buka baru nih. Cuma kayak buat ini doang. Enakan di depan. Enakan gitu ya. Apa itu Mas? Itu ikan ini. Ini temennya ikan Nemo tuh. Kakak tua. Itu. Ini ikan apa teh? Kakak tua. Kakak tua? Burung. Iya, selain burung ada ikan. Barang makan. Datar kan. Datar. Iya, Pak. Apa? Nyebut lah pasin.
Maratua. Selain Pulau Maratua, ada satu pulau lagi di Kepulauan Derawan yang punya fenomena alam super langka di dunia. Namanya Pulau Kakaban. Di tengah pulau ini, ada sebuah danau purba yang jadi rumah buat jutaan ubur-ubur unik yang nggak menyengat sama sekali. Jadi, kalian bisa berenang bareng mereka dengan aman tanpa takut bentol atau keracunan. Berapa Bapak? 50 per orang. 50.000 per orang. 50. Ada cash? Ada orangnya nggak sih, Pak? Enggak ada. Sepi. Iya, belum. Kalau mau masuk kita berarti baru kita masukin. Orang pertama nih. Iya, baru pertama. Nggak ada siapa-siapa, Pak. Enggak ada. Pak, kita dari mana? Enggak tulis saja nama. Tapi nggak boleh berenang kan, Pak? Boleh. Dari mana kita? Asalnya di sini, Mas. Di mana? Jakarta. Mana siapa? Oh, kemarin mah rame ya? Iya. Satu orang aja namanya di situ, nanti jumlahnya nanti di sini. Taruh mana duitnya? Bisa TF nih Pak? Enggak ada. Nih. Oh iya bisa. Bisa apa? Transfer bisa. Kemana Pak? Ke Bank Kaltim. Kaltim Tara. PPD Kaltim Tara. Apa cash? Salah. Berapa, Pak? 50 satu orang. 200 berarti. Ya, Pak. Kasih. Ya. Nanti kalau ini lihat tuh bumbunya jangan, kalau pegang aja dalam air aja gini Mas, nggak boleh begini. Kalau begini Hancur dia? hancur Oh, dia. iya, iya. Kalau di permukaan juga dia mati. Iya. Jadi kalau mau di dalam air aja bikin begini. Iya. Enggak nyengat dia? Enggak. Oh siap. Kasih Pak. Harga tiket masuk 50.000 satu orang guys. Kita akan melewati anak tangga ini sejauh 200 meter katanya. Harusnya cepat tuh kelihatan. Halo guys, welcome to Kakaban Island. Kenapa ubur-ubur di sini nggak menyengat? Jadi secara ilmiah, Danau Kakaban ini dulunya adalah laguna laut biasa. Tapi sekitar ribuan tahun lalu, terjadi pergeseran tektonik yang membuat air laut ini terjebak di tengah pulau dan akhirnya membentuk danau air payau. Karena terisolasi dari laut lepas selama ribuan tahun,
Ubur-ubur di dalam danau ini nggak punya predator alami seperti penyu atau ikan besar. Karena nggak perlu mempertahankan diri dari musuh, perlahan mereka berevolusi dan kehilangan fungsi sengatannya. Istilahnya, mereka jadi ubur-ubur yang ramah lingkungan. Fenomena danau ubur-ubur purba kayak gini cuma ada 2 di dunia. Satu di Kakaban, Indonesia, dan satu lagi di Pulau Palau, Mikronesia. Oke, kita sudah melihat banyak ubur-ubur. Iya, nyadeng kayak gini, Pak. Cuma nggak ada ikan lele. Kita sudah melihat banyak ubur-ubur di mana ini? Kakaban Island, Derawan. Selanjutnya kita mau ke Kita makan siang dulu sambil snorkeling. Oh, kita mau makan siang sambil snorkeling. Makan siang sambil snorkeling. Suasananya masih asri, masih banyak satwa. Suaranya kayak di hutan kan, asik. Oh iya. Kita mau makan with the view. Matanya bapak asik. Gua kelihatan juga kan, Jin. Datang. Sembilan rem. Tak disangka, ternyata tempat kami makan ini menyimpan keindahan bawah laut. Ternyata banyak spesies ikan kecil yang berenang di perairan ini. Tanpa berpikir panjang, kami langsung turun ke air untuk melihat serta menikmati keindahan bawah laut Pulau Kakaban. For a minute, did you even feel it? Yeah, you felt it. For a minute. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. It was in the air, it was a smile. I was humming, you were whispering something. Did you feel it? Did you ever feel it? You said you felt it, you were in it. We both lived it. You got me wrong and I got you wrong, baby. You got me wrong and I got you wrong, baby, baby. You got me wrong and I got you wrong. You got to see. You got me wrong and I got you wrong, baby, baby. Did you feel it? Did you really feel it? You said you felt it, you were in it. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. You got me wrong and I got you wrong. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Baby. Baby, please.
got you wrong. Setelah puas berenang di Pulau Kakaban, kami melanjutkan liburan kami ini dengan pergi ke destinasi selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang Kepulauan Derawan, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak membahas pulau yang satu ini. Begini aja udah. Namanya Pulau Sangalaki. Berbeda dengan pulau lain yang ramai dengan resort mewah, Sangalaki justru dikenal sebagai salah satu pulau paling krusial di dunia buat kelestarian alam, khususnya bagi habitat penyu laut. Yang bikin pulau ini spesial, data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan kalau pulau ini adalah salah satu lokasi peneluran utama penyu hijau terbesar di kawasan Asia Tenggara. Uniknya, kalau di tempat lain penyu bertelur musiman, di Sangalaki puluhan penyu hijau mendarat hampir setiap malam sepanjang tahun tanpa kenal musim. Nah, di setiap pulau tuh kita harus membayar tiket masuk gitulah. Nah, ini tiket masuknya nanti. Tarif masuk Taman Wisata Alam Sangalaki 15.000 per orang. Saya bule. Hah? Saya bule kan? Bule petan. Bule petan. Ini tiketnya. Harganya 15.000 untuk turis lokal. Padahal tadi gue mau bilang kalau gue orang Filipina padahal tadi. Gue tuh dulu bisa ke sana loh. Nah, kalau turis mancanegara tuh harganya 100.000. Itu penyunya. Nih lihat nih. Ini penyu apa tukik? Penyu. Kan sama. Karena pulau ini fokusnya adalah konservasi, aturan di sini dijaga ketat banget. Saat malam hari, seluruh lampu di sekitar pantai sengaja dimatikan total. Kenapa? Karena anak penyu atau tukik yang baru menetas punya navigasi alami. Mereka cuma akan berjalan menuju area yang paling terang. Yang di alam liar adalah pantulan cahaya bulan di permukaan laut. Kalau ada lampu buatan manusia, arah jalan mereka bisa kacau. Nanti penjelasan tentang penangkaran penyu Sangalaki. Pintu masuk itu sana pasen gue tuh jalannya. Sini. Ditaruh lagi telur yang baru. Tiap malam kita muter kan keliling nyariin telurnya. Oh. Iya, berarti ini naruhnya masnya yang naruh ya? Iya, relokasi. Tapi cuma ditutup aja dia netes Iya, sendiri. netes sendiri. Suhu pasir yang netesin. Karena induknya habis dia naik bertelur dia tinggal sudah. Oh. Nggak mikirin nih. Kalau misalkan nggak direlokasi gitu biasanya dimakanin ya? Kita ngerelokasi yang terancam kena air pasang aja. Kalau sarangnya agak di pinggir-pinggir pantai gitu kan, sama yang agak jauh takut rawan pencurian kan. Jadi kita pindah. Dicuri orang gitu. Iya, telurnya dicuri. Oh, telurnya? Iya. Karena kan masih banyak yang minat sama telur penyu kan. Sangalaki ini jadi bukti kalau liburan itu nggak cuma soal bersenang-senang, tapi juga bisa tentang belajar menghargai dan melihat langsung bagaimana alam bekerja menjaga keseimbangannya.